Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di bengkel internalnya Siki Production, di mana kami di sini mengolah ide dan data menjadi sebuah wacana untuk memajukan dunia airsoft dan airgun Indonesia. Dan di kesempatan ini saya sangat antusias sekali bikin video. Kenapa? Karena saya membawakan sebuah kabar gembira sekali untuk para kolektor dan pecinta unit ref. Sekarang Anda bisa mengupgrade power out-nya menjadi naik sangat-sangat signifikan. Jangan kemana-mana, untuk para pecinta unit revolver saya akan kupas tuntas di meja kerja saya di belakang. Kita akan bongkar langsung dan Anda akan lihat bagaimana kami mengerjakan hal-hal tersebut di bengkel kami ini. Oke rekan-rekan, sebelum saya kupas tuntas bahas secara detail di meja kerja saya di belakang sana, bagaimana kita mengupgrade sebuah revolver untuk menghasilkan power out yang sangat signifikan naiknya, saya mau kasih tahu tujuan saya bikin video ini. Saya begitu antusias bikin video ini. Kenapa? Karena di luar sana, tujuan saya pertama, di luar sana unit revolver diklaim valve-nya sangat-sangat kecil, setara dengan valve WG321 Glock dan M84 yang belum diganti dengan valve jumbo. Artinya valve-nya cuma 4 mili dan chambernya pun kecil banget, kecil. Jadi setelah effort yang dilakukan untuk berantakin unit revolver, ternyata di luar sana tidak bisa menghasilkan power out yang signifikan naik. Di sini yang akan kita dobrak. Kita akan ganti revolver itu pakai valve jumbo. Oke, kita lanjut lagi. Alasan saya yang kedua, peminat untuk unit-unit revolver sangat-sangat segmented. Artinya, pertama mungkin dia kolektor dan penyuka dari jenis real steel dari airgun ini, revolver. Dia sangat suka sekali dengan modelnya, moving rollernya bisa dibuka ke samping, ada selongsongnya, bisa single action dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dari alasan saya yang kedua, ya, para pengumpul unit ref untuk dijadikan senpi rakitan. That's the wrong reason. Untuk menaikkan powernya tidak selalu harus diubah jadi senpi. Nah, teman-teman yang resah dengan pistol-pistol rakitan atau ref rakitan, tolong bantu saya untuk memviralkan video ini. Sekarang kita bisa naikkan power di revolver secara signifikan kok, tanpa mengubah jadi senpi pakai valve jumbo. Oke, kita akan bahas detailnya setelah ini. Oke teman-teman, sesuai janji saya, kita akan pindah ke meja kerja untuk saya perlihatkan bagaimana mengupgrade unit-unit revolver seperti ini. Ini adalah airgun revolver yang pakai CO, ya, kopian dari ini Smith & Wesson. Dia sangat menarik dan cantik sekali untuk dikoleksi karena kenapa? Rollernya bisa keluar ke samping, ya kan, moving rollernya, lalu ada selongsongnya, ya kan. Oke, single actionnya pun dapat. Nah gitu. Jadi unit seperti ini memang worth it untuk dikoleksi karena dia mirip sekali dengan real steel-nya. Beda dengan unit-unit yang jenis pistol kayak Colt Defender dan seterusnya yang non blowback, mungkin kurang mirip ya sama ininya, sama real steel-nya. Oke, di unit-unit revolver seperti ini, nah ini kita akan bahas secara detail mengenai teknisnya. Tadi sempat saya di saat break kita gambarkan ilustrasi mengenai valve-nya. Semoga kelihatan di kamera. Oke. Maafkan gambarnya yang jelek karena orangnya tetap ganteng, ya kan. Bercanda. Oke. Ini adalah valve revolver, bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Oke, di sini airflow CO-nya masuk lewat lubang inputnya, outputnya di sini. Bentuk originalnya seperti ini, di sini ada ring. Nah, saya akan berikan cara mengupgrade unit revolver ini secara simple dulu dan sangat konvensional. Yang pertama diingat, yaitu adalah mengganjal hammer spring. Hammernya ini ada per di sini, diganjal aja pakai o-ring yang dari besi itu 1 atau 2 mili, dia akan naik powernya gitu. Tapi setelah itu, nah saya gambarkan seperti ini kalau secara grafis ya. Kalau kita tambahin o-ring atau kita ganti hammer springnya menjadi high tension atau yang kencang itu, dia akan seperti ini kalau kita gambar lewat grafik
sorry, semoga kelihatan di kamera. Ini grafik zero. Kalau yang biasa, per yang biasa, dia akan linear. Kalau kita ganjal, dia akan naik dulu signifikan, setelah itu dia akan lurus. Kalau kita ganti sekencang Mizumi sekalipun, dia akan naiknya cepat. Artinya thresholdnya cepat, rilisnya hammer kan cepat. Jadi thresholdnya valve ini buka tutupnya jadi cepat banget. Tapi di sini tidak akan bisa naik lagi setelah batasan tertentu. Kenapa? Karena memang valve-nya didesain seperti itu. Anda ganti pakai per shock breaker pun dia nggak akan bisa naik lagi. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya di sudut ini, ya kan? Sudut ini adalah namanya space limiter. Valve ini ketika dipukul pakai hammer ke sini, sekencang apapun, ketika dia sudah menyentuh ring dari metal ini, yang di belakangnya ini yang saya arsir ini adalah seal, ya kan? Semoga kelihatan di kamera. Nah, di depannya ada ring. Ketika ring ini, ketika valve di sini sudah menyentuh ring, kita pukul sekencang apapun, ya valve-nya cuma majunya segitu aja. Nah, setelah tadi cara yang pertama kita ganjel hammer springnya pakai O-ring, kita bisa ganti juga hammer springnya pakai yang lebih kencang lagi atau high tension. Setelah itu tahap kedua kita juga bisa, namanya kita hilang ini space limiternya ini, ya kan? Kita mundurin, jadi kita bubut deh, kayak gini. Kita bubut valve ini kita hilangin, ya kan? Sorry, itu motor kenceng banget tuh di luar. Nah, otomatis valve ini bisa lebih maju lagi karena space limiternya ada di sini. Jarak dengan ringnya semakin jauh. Tambah kencang dipukul, dia bisa lebih maju lagi, bahkan sampai 2 mili, 3 mili bisa. Tetapi, nah ini yang jadi masalah. Ketika kita kurangin, kita bubut di daerah sini, kita ilangin ya. Valve ini terbuat dari benar-benar dari besi dan dia dilapisi dengan kromium untuk mengantisipasi karat. Nah, kalau yang teman-teman pakai ini revolver ini kan dia pakai CO itu dingin dan dia potensi untuk mengikat hidrogen, yang artinya bisa jadi basah karena akan jadi partikel air. Nah, kalau sudah basah di sini akan timbul karat. Di sini timbul karat. Kalau karat ini melewatin seal yang paling depan, wassalam, sealnya sobek ganti lagi, sealnya sobek ganti lagi, seperti itu ya. Itu yang pertama, durability-nya nggak worth it untuk seal depan kalau kita kikis di bagian ini. Yang kedua, kita berbesar lubang input, ya kan? CO dari chamber masuk ke lubang input ini, keluar ke sono. Nah, kalau ini lubang kita gedein lagi, artinya pegangan as ini yang kita pukul pakai hammer semakin tipis ke valve-nya. It means semakin kita kencang dia potensi untuk patah atau bengkok. Pengen lihat contohnya nih, ini berusaha digedein, semoga kelihatan di kamera ya teman-teman. Aduh, yes. Ini valve revolver berusaha digedein, setelah dihantam pakai hammer yang kenceng, patah lah ini asnya, ya kan? Gitu. Ini adalah contoh ketika space limiternya dimundurin, dia jadi karat, ya kan? Jadi bukan isapan jempol yang saya ceritakan di sini. Nah, untuk mengantisipasi ini kita punya ide nih. Kan kita komitmennya untuk memajukan dunia airsoft airgun Indonesia, ya kan? Saya punya ide, teman-teman di sini juga punya ide. Kita ganti valve-nya pakai kita pakai material yang anti karat, bener-bener anti karat. Di sini kita pakai stainless steel 308. Ini tingkat kekerasannya jauh di atas besi karena dia ada campuran chemicalnya. Ada di situ banyak deh, kromium, ada nikel gitu kan. Di sini valve ini benar-benar anti karat. Ini valve jumbo yang kita bikin, semoga kelihatan di kamera. Oke, ini valve originalnya. Seru ya, seru lah. 4,5 mili, 4,6, 4,7, yang ini 4 mili. Mau di bore up sekalipun ya tetap selisih paling hitungan mikron lah ini bisa, ya kan? Dan
valve jumbo ini yang jadi andalan kita untuk mengupgrade unit-unit revolver seperti ini. And then setelah valve-nya gede, kita bisa, sebentar, ini saya simpan dulu yang satu, kita bongkar yang satu ini ya. Kita bisa aplikasikan di unit revolver seperti ini dengan cara seperti biasa. Misalkan ini chamber 321 ya, kita bore up di outputnya, kemudian kita ganti valve-nya pakai yang valve jumbo supaya dia bisa mengakomodir keluar masuknya, ya kan. Kemudian hammer spring yang pasti kita ganti juga. Ini ada unit titipan dari rekan untuk di-upgrade. Jadi oke. Sebelum saya coba ya, sebelum saya bongkar ini kan saya coba dulu. Ini saya coba blank. Unit ini sudah masuk masa observasi kurang lebih minimal 2 kali 24 jam untuk menguji ketahanan silnya dengan kondisi terisi CO2. Oke, kita berharap ini silnya akan awet begitu kalau memasuki masa observasi dulu. Oke, saya coba. Ini single actionnya, nggak terlalu berat, ya kan? Bisa sekencang ini. Oke, double actionnya pun bisa sekencang ini. It's mean single and double actionnya beda sedikit, hanya selisih sedikit powernya. Biasanya kalau di ganjel o-ring itu bedanya banyak. Ketika dia single action, dia lebih kencang dari double actionnya, ya kan? Oke, setelah kita ganti valve, tadi kita ngomong kita ganti valve ya, dengan cara kita bore up chambernya di bagian outputnya untuk valve-nya biar kita bisa masuk. Pastinya kita ganti sealnya lebih gede, ya kan, untuk dia menggantikan seal originalnya. Kemudian yang wajib adalah ring kuningan yang di sini. Sorry, nggak harus kuningan sih, dia metal. Ada yang kuningan karena kita bikin pakai kuningan supaya anti karat, ya kan. Ring metal yang di sini, logam ini kita ganti yang lebih gede diameternya untuk mengakomodir valve jumbo supaya dia bisa masuk. Kemudian setelah valve beres, saya akan perlihatkan triknya atau trik-trik kamui ketika garap revolver. Kita memang ganti springnya ini pakai yang high tension. Teman-teman bisa lihat warnanya merah kan? Ini original Misumi Japan gitu. Kemudian oh iya, valve yang kita bikin mana tadi? Ya, ini valve yang kita bikin ini panjang dari asnya ini selisih lah sekitar 1,3 mm, yang artinya kita bisa ilangin hammer line. Kalau teman-teman biasa lihat di revolver pasti ada yang namanya hammer line. Dia penghubung, kelihatan nggak? Gini aja deh. Nah, hammer line. Dia penghubung main stage antara hammer sama valve. Ini kawat ini. Wajahnya penampakannya kayak gini nih kawatnya ini. Nah, sering teman-teman lihat kayak seperti ini kan di belakang valve. Hammer line ini kadang bikin nyantol ke valve, yang efeknya valve nggak bisa on position, akhirnya bocor. Atau kalau valve kalau kawat ini bengkok, dia hammer tidak bisa sempurna mukul ke valve, jadinya powernya hilang. Nah, dilema di hammer line ini kita eliminir juga. Teman-teman bisa lihat di sini nggak ada hammer line-nya nih. Yang pasti saya di belakang unit ya, nggak di depan unit ya nih. Oke. Mana sih, nggak kelihatan ya? Bentar. Saya kasih lampu dia. Nah, hammer line nggak ada, tapi bisa sekencang itu. Yes, karena pukulan hammer sangat fix ke valve, nggak lewat hammer line lagi. Bagaimana dengan safety-nya? Safety-nya tetap jalan lah, sudah kita perhitungkan juga kok. Jangan khawatir rekan-rekan. Oke, itu beberapa trik yang secara konvensional teman-teman bisa lakukan tanpa mengganti valve menjadi valve jumbo, ya kan.
kalau mau gila-gilaan powernya untuk targeting yang jaraknya lebih jauh lagi, otomatis kita akan sangat menyesal kalau unitnya proyektilnya parabolik. Jangan dibikin senpi ya, karena kalau udah dibikin senpi mau dibawa ke lapangan tembak udah pasti pulangnya dicantol sama resmob. Nah, gitulah ceritanya. Makanya kita bikin di sini, kita berempati di sini untuk bikin valve jumbo dan dengan segala terobosannya di unit revolver ini untuk mengeliminir niatan orang-orang di sana yang tidak puas dengan power dari sebuah unit revolver. Unit revolver bisa kenceng kok, bisa kenceng. Teman-teman bisa order nanti, pre-order tapi ya kabarin kami untuk kelengkapan upgrade di sebuah unit revolver. Oke, jadi begitulah cara kami mengeksekusi unit revolver untuk menaikkan powernya. Jangan khawatir, yang punya unit revolver enjoy, powernya bisa signifikan naik. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain bisa kontak saya secara pribadi atau di kolom komentar. Nanti tim kami yang akan respon. Kadang saya suka nggak megang HP ya, kalau udah sibuk begini nggak pegang HP. Ini take video juga handphone, saya offline gitu. Keep in touch, boleh apapun curhatannya, kalau kami bisa bantu pasti kita bantu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk episode mengupgrade unit revolver secara gila-gilaan biar powernya signifikan. Pakai valve jumbo lah, ya kan? Jangan dibikin jadi senti, gila lu bro. Oke, thanks for watching. Terima kasih untuk kepercayaannya ke tim kami. Salam satu laras, CK Production.